Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Tesalonika Kristi, mahasiswa Universitas Negeri Medan Pendidikan Matematika, akan memperkenalkan satu aplikasi yang berguna untuk membantu kita dalam pembelajaran matematika. Dalam hal ini, saya akan membicarakan mengenai aplikasi yang bernama GeoGebra. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal apa itu GeoGebra. Nah, dalam hal ini, saya akan menjelaskan salah satu soal di mana untuk menentukan jarak titik ke bidang. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm, I dan J masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD, sedangkan K merupakan titik perpotongan EG dan FH. Tentukan jarak titik K ke bidang EIJH. Nah, sebelum kita membahas penyelesaian soal atau langkah-langkah mengerjakan soal, yang pertama kita harus membuat bentuk kubusnya. Oke, yang pertama kita klik menu di sebelah kanan atas, kemudian kita klik yang gambar rumah yaitu view. Nah, kemudian untuk memunculkan grafik 3 dimensi, kita klik 3D graphic. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk memperjelas tampilan atau suka-sukanya, kita dapat mengklik segitiga di kanan atas, kemudian kita klik bagian ini untuk menampilkan grid-nya ya, untuk menampilkan grid-nya. Oke, bayangannya kita hapus saja. Nah, oke, seperti ini dia. Ini kita close dulu. Nah, untuk memunculkan sebuah kubus, maka kita input di sini, katanya tadi kan rusuknya 4 cm. Maka kita buat titik awalnya yaitu A sama dengan, masukkan nilainya 0,0,0. Artinya X, Y, Z itu berada di titik 0,0,0. Kita klik enter, kemudian kita buat titik rusuknya yaitu 4,0,0. Nah, setelah itu untuk membuat gambar cube-nya, kita klik yang di sebelah sini, kita pilih cube. Nah, setelah kita pilih, kita klik titik A dan titik B yang terdapat pada grafiknya. Nah, setelah itu akan muncul kubusnya seperti ini. Nah, untuk memperjelas tampilan kubusnya saja, kita dapat menghilangkan grid-grid yang ada di grafiknya ini dengan cara seperti yang di awal tadi. Nah, seperti ini. Oke. Untuk memperjelas tulisannya, maka kita dapat memperhalus warna dari kubusnya, yaitu dengan mengklik input yang ada di terakhir tadi ini, yaitu input kubusnya. Kita klik warnanya, kita buat gradasinya itu 15 saja. Nah, akan tampil seperti ini, kan garis dan hurufnya akan lebih jelas. Oke, setelah itu kita baca soalnya, yang diketahui bahwa ada titik I dan J masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Berarti titik I itu adalah titik tengah dari AB. Nah, untuk membuat titik tengah, kita klik toolbar-nya yang ada di sini. Kita pilih midpoint or center. Setelah kita klik, kemudian kita klik titik tengahnya yaitu A dan B. Nah, akan muncul titik tengahnya yaitu I. Sama seperti di soal. Kalaupun nanti di soal diketahui bahwa titiknya ini bukan I, maka kita dapat merename titiknya ini. Kita klik dulu move, kita klik I.
klik kanan. Nah, kita bisa merename nama titiknya ini menjadi apapun yang kita mau. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, karena di soal dibuat titik I, maka kita buat namanya titik I saja. Oke. Kemudian diketahui lagi bahwa ada titik J di antara C dan D. Seperti halnya menemukan titik I, maka kita akan menemukan titik J dengan cara yang sama, yaitu dengan mengeklik midpoint or center, kemudian klik C dan D. Nah, akan muncul titik J-nya, seperti yang ada di layar kita. Setelah itu, diketahui bahwa ada titik K yang merupakan titik perpotongan EG dan FH. Titik perpotongan. Kalau titik perpotongan itu berarti segmen. Kita klik segmen, kita klik titiknya EG dan FA. EG dan FH. Nah, katanya kan titik K itu merupakan titik potong. Maka, untuk menemukan titik potong, kita klik point, kemudian kita pilih intersect. Setelah kita klik intersect, kita klik garis yang kita buat tadi, yaitu garis EG dan FH. Kita klik garis EG, kemudian kita klik garis FH, kemudian akan muncul titik K yang merupakan titik potong dari EG dan FH. Oke. Nah, setelah itu, tentukan jarak titik K ke bidang EIJH. EIJH berarti kita harus menemukan bidang EIJH. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengklik menu yang ada di sini, yaitu menu polygon. Kemudian kita klik titik EIJH. E, I, J, dan H. Kemudian akan muncul inputnya seperti ini. Q1 sama dengan poligon EIJH. Nah, untuk meng-highlight bidang ini, maka kita harus mengganti warnanya menjadi warna yang berbeda. Kita bisa klik bidangnya, kita ganti warnanya, kemudian kita agak cerahkan sedikit gradasinya menjadi 20. Nah, sudah kelihatan lebih jelas bidangnya. Setelah itu, kita harus menentukan jarak titik K ke bidang EIJH. Nah, untuk menentukan jarak dari titik ke bidang, maka kita harus mengetahui proyeksi dari titik tersebut ke bidang tersebut. Nah, jadi proyeksi titik K adalah jumlah ruas dari titik K tersebut ke bidang itu. Nah, bagaimana kita melihat atau menemukan proyeksi dari titik K terhadap bidang itu? Kita klik perpendicular line, kemudian kita klik titiknya, setelah itu kita klik bidangnya. Nah, kita klik bidangnya ya teman-teman. Ini kita delete dulu. Oke, nah di sini kita sudah menemukan proyeksi dari titik K ke bidang EIJH. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada garis lurus yang melewati titik K dan bidang EIJH. Kemudian kita akan menentukan titik potong dari garis tersebut dengan mengklik menu point, kemudian kita klik kemudian kita klik intersect.
Setelah itu kita klik. Ini dia ya gambar grafiknya. Untuk menemukan titik potongnya, kita sesuaikan dulu posisi grafiknya supaya tidak terganggu dalam menekan garis, titik, dan bidangnya. Nah, untuk menemukan titik potong, kita klik intersect, kemudian kita klik garis, kemudian bidangnya. Nah, setelah kita klik intersect tadi, kita klik garisnya, garis yang memotong tadi, kemudian kita klik bidangnya. Nah, setelah kita klik, maka akan terdapat sebuah titik yang dinamakan titik L yang merupakan proyeksi dari titik K ke bidang EIJH. Nah, dapat kita lihat di sini titik L-nya. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita pindahkan titiknya ini ya. Kita pindahkan aja titiknya. Nama titiknya maksudnya, bukan pindahkan titiknya. Nama titiknya dipindahkan supaya bisa dilihat dengan jelas. Nah, setelah itu garisnya kita coba kita hilangkan saja garisnya. Nah, garisnya sudah hilang. Nah, setelah itu akan lebih mudah kita menentukan jarak dari titik K ke bidang tersebut. Karena jarak titik K ke bidang EIJH adalah jarak atau jumlah ruas dari titik K ke titik L. Oke. Nah, untuk menentukan jaraknya, kita klik segmen atau line, kita klik yang segmen, kemudian kita klik titiknya, titik K ke titik L. Nah, kemudian di bawahnya itu atau di inputnya akan tampil jumlah atau jarak dari panjang garis KL, yaitu 1,79. Nah, untuk melihat hasil rasionalnya, maka kita klik bagian menu, kemudian kita klik yang cas. Nah, kemudian kita klik di sini distance atau jarak. Distance antara titik K dan titik L. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah muncul casnya, kita klik di bagian ini. This untuk menentukan jaraknya dalam bilangan yang rasional. Kita klik distance point object. Kita masukkan poinnya itu adalah titik K dan objeknya itu adalah titik L. Kita klik enter, maka akan muncul hasilnya yaitu 4/5/5. Oke. Nah, sudah jelas kan teman-teman bagaimana
cara kita mengerjakan soal akan lebih mudah mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra daripada kita harus mengerjakannya manual. Coba bayangkan kalau kita mengerjakan manual, kita harus cari dulu titik potong, kita harus mengingat lagi rumus-rumusnya. Nah, dengan adanya GeoGebra, kita dapat dengan mudah mengklik titik potong dengan fitur-fitur yang ada dalam GeoGebra. Nah, meskipun begitu, kita harus tetap tahu bagaimana cara menghitung atau cara menyelesaikan soal itu dengan cara manual ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.